Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pelajaran keempat, yaitu pelajaran PAI dengan judul Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Jangan lupa membaca doa dan siapkan diri untuk menyimak kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa berikut ini. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam yang keempat. Beliau diutus kepada suatu kaum keturunan Bani Israel yang pergi jauh ke sebuah kota yang sekarang dikenal sebagai negeri Ba'labak. Mereka suka menyembah berhala bernama Baal yang diambil dari nama seorang wanita yang mereka sembah selain Allah. Nabi Ilyas alaihissalam mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah, tetapi mereka tidak mau mengikuti seruan itu. Karena mereka selalu durhaka kepada Allah, maka datanglah sisa Allah yang berupa kemarau panjang selama 3 tahun yang mengakibatkan semua ternak dan tumbuh-tumbuhan menjadi mati. Sedangkan Nabi Ilyas selalu bersembunyi karena akan dibunuh oleh kaumnya. Beliau bersembunyi di rumah-rumah yang kosong dan sepi. Dan atas kebesaran Allah, beliau selalu mendapat makanan di rumah-rumah kosong tersebut. Setelah azab diturunkan, maka kaumnya beriman kepada Allah serta sanggup meninggalkan berhala-berhala yang selama ini disembah. Kemudian Nabi Ilyas mau memaafkan kaumnya dan memohonkan rahmat kepada Allah, sehingga Allah menurunkan hujan yang lebat dan kembali menyuburkan sawah dan ladang. Akan tetapi keinsafan mereka tidak bertahan lama dan mereka kembali menyembah berhala. Maka Allah menurunkan lagi bencana yang lebih dahsyat, yaitu berupa gempa bumi yang menghancurkan mereka semua. Nabi Ilyas alaihissalam sendiri dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kisah Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa bernama asli Yusa putra Akhtub bin Ajuz. Sejak kecil dia diasuh oleh Nabi Ilyas. Mula-mula Nabi Ilyas datang ke sebuah rumah kecil serta menjumpai seorang perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Saat itu sedang musim kemarau. Dengan penuh rasa kasihan, Nabi Ilyas alaihissalam mengambil anak laki-laki tadi sebagai anak angkat. Beliau adalah salah seorang Nabi Bani Israel dan beliau tinggal di negeri Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas wafat, maka ajaran tentang keimanan diteruskan oleh Nabi Ilyasa yang telah diangkat Allah menjadi Nabi. Beliau mengajarkan kitab Taurat dan Zabur kepada penduduk negeri itu. Saat Nabi Ilyas masih hidup, orang-orang Bani Israel banyak yang beriman dan menyembah kepada Allah. Akan tetapi setelah Nabi Ilyas meninggal, mereka berpaling dari ajaran Allah yang dibawa oleh para nabi dan kembali musyrik dengan menyembah berhala. Dan pada akhirnya, para Bani Israel pun terpecah belah dan akhirnya dijajah oleh raja yang zalim dari negeri Babilonia. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Yang pertama, kita berdakwah harus dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian, setiap manusia harus selalu berusaha menyelamatkan keimanannya dengan taat akan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketiga, orang yang melaksanakan perintah Allah akan selamat, sedangkan orang yang ingkar akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Selanjutnya, semua nabi dan rasul mengajak untuk beriman kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Dan semua nabi juga mengajarkan hidup damai dan saling menyayangi. Manusia bila tidak mendapatkan petunjuk dari Allah pasti akan tersesat hidupnya. Alhamdulillah, itulah tadi kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa yang banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Untuk tugas hari ini, siapkan Al-Quran, carilah surah Al-An'am dan surah Shad ayat 48. Kemudian tulis kedua surah tersebut di buku beserta terjemahannya dan kirim ke guru kalian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Nabi yang telah kita pelajari tadi. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.